Alhamdulillahilladzi musalliyan ala narjuhi ayyan fa'al jama'atal jumu'ata wal ajra wal qabula was sawaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu azim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang berkah ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan dari seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus kita umat-umatnya yang masih hidup di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya khatib berwasiat, yaitu ingin menyampaikan wasiat atau pesan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal dua ini, takwa dan keimanan, dapat seseorang menyelamatkan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita alhamdulillah telah memasuki yang namanya bulan Rabiul Awal, yang mana kita kenal di bulan Rabiul Awal ini, yaitu di dalamnya ada sejarah yang umat Islam abadikan, yaitu Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian di bulan Rabiul Awal ini para ulama kita mengajarkan untuk selalu memperbanyak sholawat. Mungkin kalau sholat kita bisa diterima, bisa enggak. Puasa kita bisa diterima, bisa enggak. Haji kita bisa diterima dan bisa enggak. Sedekah kita bisa diterima dan bisa tidak. Namun ada satu amalan, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syair Arab dikutip, tarabana bi qudumi syahril badi marhaban fa marhaban ya syahrul rabi, yang artinya mari kita ucapkan selamat dan bersukacita atas datangnya bulan yang begitu indah. Selamat datang, yaitu bulan Rabiul Awal. Di dalam syair Arab yang lain mengatakan malam yaqrah bi Muhammadin lam yarfahan abada. Artinya, siapa orang yang tidak berbahagia atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak akan pernah, yaitu melihat kebahagiaan selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, yaitu ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu artinya, dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk sekalian semesta alam ini. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan melalui ayat tersebut, yaitu memberitahukan bahwa Allah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW
sebagai rahmat buat semesta alam. Dalam kata lain, dia mengutusnya sebagai rahmat buat mereka. Maka siapa orang yang menerima rahmat ini, artinya menerima kelahiran Nabi Muhammad, lalu dia mensyukurinya, kemudian dia berbahagia, maka dia akan selamat hidupnya di dunia sampai di akhirat. Namun sebaliknya, kata Imam Ibnu Katsir, dan siapa orang yang menolak, bahkan mengatakan bid'ah atas kelahiran Nabi, maka orang itu telah mengingkarinya, sungguh dia akan merugi di dunia sampai akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini akan kita temukan banyak peringatan Maulid yang digelar di tengah masyarakat, baik di masjid, di musola, di majlis taklim, di lapangan, di rumah, dan di tempat lain sebagainya, di mana momen ini juga kita gunakan untuk membaca perjalanan hidup atau histori yang dihimpun oleh para ulama-ulama dahulu. Dan tentunya yang paling penting sekali adalah menjadi momentum bagi kita untuk mengetahui bagaimana sosok akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mampu menceritakan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan atau secara global. Akhlak beliau begitu mulia. Di tiap hembusan napasnya selalu tercermin keindahan dan perangai dan teladan yang menjadi contoh bagi umatnya, bahkan bagi seluruh manusia di alam muka bumi ini. Meski kita tidak dapat menggambarkan keseluruhan akhlak Nabi yang mulia ini, akan tetapi tentunya kita dapat mengetahui akhlak dan perbuatan beliau, yaitu melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128, disebutkan tentang bagaimana sosok sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Dia terasa berat oleh penderitaannya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Pada ayat ini, betapa Nabi Muhammad SAW sosok seorang yang sangat menyayangi kepada umatnya. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW yaitu seorang manusia, namun bukan seperti manusia yang lain sifatnya. Namun Nabi merasa sedih dengan penderitaan yang kita rasakan. Nabi ingin umatnya hidup dalam kemudahan dengan adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang pasti beliau sangat mengasihi dan menyayangi bagi orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang beliau sangat terasa bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Salah satunya adalah sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat, yaitu Anas radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinina, wallahi ma qala li afadqat wa la qala li syai'in lima fa'alta kaza wa alla fa'alta kaza. Yang artinya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang yang membantu Nabi, seorang yang menemani hidupnya Nabi selama 10 tahun. Demi Allah, aku tidak pernah sampai beliau mengatakan, wahai Anas, sungguh aku kecewa atas pekerjaanmu. Kata Anas, aku sama sekali selama 10 tahun belum pernah Nabi kita Muhammad SAW menghina atau menjatuhkan, yaitu kepada pembantunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yaitu Maulid Al-Imam Al-Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim, beliau mengatakan dalam kitabnya, wa annal habibul ladzi hasunat tibahu wa sajayyahu. Sungguh Nabi adalah kasih Allah yang bagus wataknya dan bagus budi pekertinya. Terus kemudian dalam kitab Al-Barzanji beliau melanjutkan, wa yuhibbul fuqara wal masakina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Nabi Muhammad sering duduk kepada orang fakir dan orang miskin. Wa yaudu mardahum. Nabi Muhammad sering nengokin orang yang sakit. Wa yusahidu janazahum. Nabi Muhammad sering yaitu menyelawat atau bertakziah kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Wala yahkiru fakiran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyemaukan orang-orang fakir.
yuhibbu ahlal fadli wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Nabi Muhammad selalu menyukai orang yang mulia dan orang yang memiliki fadilah atau keutamaan. Dan juga Nabi Muhammad SAW sering bersendah gurau dengan sahabat-sahabatnya. Beliau tidak pernah yaitu memilih kasih kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita peringatkan bulan Rabiul Awal ini dengan hikmah, yaitu mungkin kita resapi sirah, yaitu perjalanan hidup sang teladan bagi umat manusia. Kita tiru akhlak-akhlaknya, kita jalankan pesan-pesannya, kita hidupkan sunnah-sunnah dan ajarannya. Terus kemudian ada syair ulama yang mengatakan iza kana hadza kafiran ja'a zamuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Artinya, jika seorang yang bernama seperti Abu Lahab saja yang jelas-jelas dia kafir, maka dia tempatnya di dalam neraka. Ata annahu fil yaumil isnaini daima. Abu Lahab pamannya Nabi yang kafir, enggak beriman sama Allah, setiap hari Senin kuburannya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yukhaffifu anhu lisururi bi Ahmada. Karena Abu Lahab dulu pernah bergembira menyambut keponakannya dari Sayyidina yaitu Abdullah, yaitu dengan atas kelahirannya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah sekalian, Abu Lahab saja yang kafir setiap kuburannya hari Senin Allah ringankan siksanya. Bagaimana dengan kita yang muslim, yang Islam sejak lahir? Maka kita tidak bergembira yaitu untuk menyambut yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu bisa meniru akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى